Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Tidak dimulai dengan ngopi dulu karena sudah ngopi 2 kali. Hari ini nanti yang ketiga kalau dibutuhkan ngopi lagi. Langsung kepada ceritanya. PSE. Perlukah daftar atau tidak? Sekarang cerita dulu tentang PSE. Apa itu PSE? PSE adalah, sebentar saya lihat ininya ya, istilahnya itu. PSE adalah penyelenggara sistem elektronik. Ini ada kalau dulu ya, kalau dulu tuh di tahun 2019 itu ada peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah tentang namanya kalau dulu PSTE, penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Jadi dulu kalau dulu namanya itu, kalau sekarang namanya PSE. Ya, penyelenggara sistem elektronik. Jadi ceritanya gimana? Penyelenggara sistem elektronik itu apa? Kalau Anda memberikan layanan publik yang menggunakan sistem elektronik, yang mana kayaknya sekarang semuanya gitu ya. Kayaknya belum udah nggak ada lagi yang tidak elektronik ya, berdasarkan kertas, ditulis di buku catatan ya, kasbon dicatat itu. Kayaknya udah nggak ada lagi ya, semuanya elektronik. Jadi semua sistem tuh sekarang elektronik. Nah, kenapa ini perlu didaftarkan? Nah, ini sebetulnya terkait dengan risiko aja ya. Kalau ada orang menyediakan layanan, kemudian layanan ini nggak jelas gitu ya. Nah, ini yang biasanya dihadapi pemerintah. Masyarakat ngamuk-ngamuk kepada pemerintah, ini kenapa sih gini-gini? Jadi nanti pemerintah dianggap cuek, abai, atau tidak peduli ya. Nah, inilah salah satu bentuk pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggara penyedia layanan ini benar gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga ini untuk mendata sebetulnya aplikasi atau layanan yang ada di Indonesia itu apa aja sih gitu ya. Tidak hanya yang dari Indonesia tapi yang di luar negeri juga. Maksudnya contoh yang di luar negeri itu apa? Instagram, TikTok, Facebook. Itu kan bahkan Google ya, itu adalah layanan yang di luar negeri yang mana digunakan di Indonesia. Nah, ini juga harus didata karena untuk tadi ya, untuk mengetahui sebetulnya usaha-usaha ini harusnya didaftar itu ya. Yang saya belum tahu nantinya apakah mereka itu nanti dipajakin atau enggak. Nah, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Nah, jadi sebenarnya siapa aja sih, Pak, saya perlu nggak? Saya punya website. Website-nya isinya apa? Oh, saya cuma cerita-cerita. Oh, nggak perlu kalau menurut saya kayak gitu. Nggak perlu. Ini ya saya lihat-lihat catatan-catatannya tuh ya. Kalau yang harus mendaftarkan itu adalah yang menyediakan pengelolaan perdagangan barang atau jasa. Nah, ini e-commerce ya, e-commerce site. Jelas lah ya, e-commerce site itu seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab. Itu pastilah ya, mereka memang menyediakan transaksi elektronik. Itu ya, itu tuh udah pastilah ya, mendaftar. Ya kalau menurut saya ya daftar aja, tinggal itu perusahaan besar juga dan nggak ada masalah soal daftar, tinggal daftar. Terus yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan. Misalnya Pak, tadi kalau Gojek GoPay-nya ya, OVO, Dana, Flip, internet banking segala macam, ya bank mau udah pasti mendaftarkan ya. Jadi itu tinggal daftarkan aja transaksi keuangan. Kalau Anda punya website kan nggak ada transaksi keuangannya, jadi nggak masalah itu. Dan Anda kalau punya website juga bukan jualan gitu ya. Jualannya misalnya Anda tetap pakai yang lain-lainnya lagi. Terus melakukan pengiriman materi atau muatan digital berbayar. Ini kalau kita punya konten di atasnya itu, kalau biasanya orang OTT lah ya, streaming misalnya kayak Spotify, Netflix, Disney. Nah, sekarang perlu terdaftar nggak? Menurut saya terdaftar lah ya. Ini kita bukan soal bayar-bayaran ya, terdaftar dulu atau nggak, mendaftar. Meskipun layanan ini berada di luar negeri, misalnya Spotify-nya dari luar negeri, kayak Netflix-nya di luar negeri, tapi ya daftar lah ya, kan Anda berbisnis di Indonesia ya, daftar aja gitu ya, daftar di Indonesia. Kenapa, apa susahnya sih ya daftar? Tinggal daftar aja gitu. Ya kecuali daftarnya berbelit-belit, wah segala macam ya. Nah, berarti itu oke lah. Mari kita lihat-lihat, kalau berbelit-belit ya memang tidak boleh ya. Itu mari kita tegur pemerintah. Yang keempat, menyediakan, mengelola, mengoperasikan layanan komunikasi seperti WhatsApp, Telegram ya, yang Instagram, Twitter, TikTok. Ya menurut saya wajar juga lah ya, itu harus daftar ya supaya ini ya terdaftar lah ya, terdaftar namanya juga. Kalau web tuh komunikasi enggak menurut saya. Maksudnya lain, iya sih komunikasi in general, tapi bukan komunikasi dalam artian
kayak layanan percakapan gitu ya, enggak. Kayak YouTube saya ini perlu daftar nggak? Yang daftar YouTube-nya bukan Budi Raharjonya ya, channel YouTube-nya itu biarlah YouTube yang mendaftarkan. YouTube tadi termasuk yang layanan yang itu tadi ya, yang on top of OTT tadi ya. Meskipun kan layanan YouTube-nya kan bisa bilang, saya kan nggak berbayar. Iya, tapi Anda juga punya konten yang berbayar, yang langganan segala macam. Tinggal daftarkan aja YouTube-nya kan semua usernya di dalamnya juga terdaftar ya. Layanan mesin pencari seperti Google. Nah ini kalau saya sebetulnya mesti tar dulu ya. Ini menurut saya seharusnya nggak perlu ya. Kayak search engine Google harusnya nggak perlu. Tetapi kan kalau search engine cuma satu ya. Maksudnya realitinya cuma satu ya, Google aja. Bing atau apa ya yang lain-lain juga ya monggo lah ya daftar ya. Tapi kalau Google ya saya rasa no issue lah ya, tinggal hanya satu kan, nggak apa-apa. Bukan kita juga ya, jadi gitu ya. Terus dan yang melayani pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. Kalau mengumpulkan data pribadi. Kalau Anda punya website tidak ada mengumpulkan data pribadi dari masyarakat ya, misalnya Anda tidak meminta subscriber atau pelanggan Anda, atau bukan subscriber ya, pemirsa Anda, follower Anda untuk mendaftarkan data pribadinya, Anda siapa, nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, ya itu nggak perlu. Tapi kalau Anda mengumpulkan itu ya daftarlah ya. Ya karena Anda melakukan transaksi, nantinya Anda ingin melakukan transaksi elektronik. Jadi kalau misalnya Pak saya perusahaan UMKM, saya jualan tas atau jualan hijab, jualan apa di online, di internet gitu ya, memberikan ini, wajib mendaftar nggak? Itu gray area ya menurut saya. Kalau ini menurut saya daftar aja kalau transaksi. Tapi kalau dia hanya landing page, hanya informational, kalau hanya informational menurut saya tidak harus sih. Ya tidak harus. Tapi kalau Anda daftar kan keren ya. Maksudnya keren dalam artian orang yang akan melihat itu akan menyatakan bahwa oh iya ini perusahaan bukan perusahaan abal-abal karena dia mendaftarkan diri, tercatat gitu. Nanti kalau mendaftarkan diri kan ada QR code-nya menunjukkan bahwa ini perusahaan saya terdaftar. Kalau di luar gitu juga ada apa namanya Better Business Bureau ya, itu yang mendaftarkan bahwa ini perusahaan ini bukan abal-abal, daftarin di sana. Oh iya ini perusahaan terdaftar. Gitu sih sebetulnya. Ya jadi kalau cuma sekedar landing page, informational menurut saya tidak harus. Kalau Anda transaksi sebaiknya daftar. Bahkan transaksinya minimal Anda punya shopping cart segala macam ya. Ya karena tadi Anda mengumpulkan data pribadi pelanggan Anda ya, nama, alamat, alamat email, bahkan mungkin kartu kredit segala macam ya. Gitu ya. Tapi kalau Anda dompleng perusahaan orang lain, misalnya Anda tadi ya punya situs web tapi transaksi Anda di Shopee misalnya atau Tokopedia gitu ya misalnya. Jadi itu yang daftarnya itu Shopee dan Tokopedia-nya. Anda nggak perlu mendaftarkan ya. Jadi halaman webnya nggak harus gitu. Saya juga banyak punya web ya, web perusahaan kami juga, web perusahaan saya atau startup saya, atau bahkan web saya budi.raharjo.id tidak perlu didaftarkan karena itu tidak ada yang ya tadi ya yang kayak gitu-gitunya. Saya nggak ngumpulin data segala macam, cuma informational daftar kuliah saya gitu ya. Dan kebetulan juga di web saya juga tidak ada berbayar-bayarnya, jadi nggak ada perlu gitu. Nah, assuming misalnya Anda, Pak saya menyediakan layanan itu ya transaksional, misalnya saya Facebook, Anda Facebook misalnya, Pak saya Facebook, Pak saya Instagram, perlu daftar nggak? Iya perlu daftar. Kalau saya nggak daftar gimana? Nanti akan diblokir. Nah, gimana sih pemerintah mau memblokirnya ya? Ada macam-macam caranya. Yang salah satunya misalnya DNS-nya nggak resolve ya. Jadi pemerintah memaksa DNS-nya, misalnya orang cek Instagram.com ngilang, Instagram.com ngilang di Indonesia ya. Bisa nggak itu? Bisa. Meskipun ada banyak cara untuk keluarnya. Misalnya kita pakai VPN, solve lah gitu ya. Tapi saya tidak ingin kita kucing-kucingan ya. Iya kita kan menata ini kan supaya untuk kebaikan kita bersama ya. Menata itu bukan untuk malakin, bukan untuk kucing-kucingan. Enggak. Kalau memang diperlukan pendataan, perlu pendataan. Ya. Jadi kalau ini menurut saya, kalau menurut Pak Bundi perlu pendataan ya perlu, tapi untuk tadi yang transactional system ya. Kalau saya masih terkaitnya tuh transaksional. Kalau transaksional ya harus didata ya, karena nanti kalau ada ribut-ribut customer ini masyarakat, meskipun ini nggak ada hubungannya dengan transaksi yang perbankan atau apa, ngamuknya pasti pemerintah. Kalau ada apa-apa ngamuknya pasti pemerintah. Data Anda bocor ngamuknya ke pemerintah kan. Jadi pemerintah harus memantau. Paling nggak terdaftar gitu. Ini Anda kan nggak harus bayar puluhan juta untuk ini, enggak gitu. Jadi daftar ya. Gitu ya.
Pentingnya itu. Nah, kalau memang yang diminta itu terlalu berlebihan, mengada-ada, mari kita protes bersama. Menurut saya ini masih dalam batas kewajaran ya. Kalau Anda lagi-lagi ya, kalau Anda hanya Pak, saya website misalnya saya punya yayasan, ada websitenya, itu perlu daftarkan nggak? Meskipun saya punya domain sendiri, menurut saya nggak perlu daftarkan. Ya, jadi nggak harus daftarkan. Gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan transaksi ya tadi ya seperti yang tadi ya, maka perdagangan, menyediakan transaksi keuangan, Anda punya streaming, layanan streaming, Anda mengelola chat system, Anda Google, Anda mengumpulkan data pribadi, ya daftarlah. Gitu ya, semoga jelas. Selamat pagi, siang, sore. Ini kebetulan kalau di saya sore. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.